Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kali ini kami akan membahas mengenai suatu investasi yang mungkin teman-teman semua belum tahu, yaitu investasi plasma kelapa sawit. Di sini ada Ajeng Nadia, Sania Farha, Claresta Felda, dan juga Abdullah Rafif. Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai investasi plasma kelapa sawit, teman-teman semua harus mengetahui apa itu investasi, apa saja contoh produk investasi, kemudian apa itu plasma kelapa sawit, dan kenapa kok bisa sih kelapa sawit bisa menjadi investasi? Investasi. Investasi adalah aktivitas penanaman uang atau modal yang merupakan aset berharga sehingga investor memperoleh keuntungan atau peningkatan nilai. Selain itu, investasi merupakan satu perencanaan keuangan masa depan bagi yang menginginkan penghasilan yang stabil dan aman, sehingga dapat pensiun lebih cepat dan menikmati kehidupan yang lebih santai sambil terus mengembangkan potensi yang lain. Untuk investasi real jangka panjang yang sangat menguntungkan, sawit dapat dijadikan salah satu pilihan yang tepat. Kenapa kita harus investasi? Pada poin tersebut dijelaskan bahwa kita harus investasi karena terdapatnya inflasi, ketidakpastian, keinginan, kebutuhan, dan peningkatan nilai kekayaan. Berikut merupakan contoh beberapa produk investasi. Yang pertama yaitu perhiasan, tanah, saham, lalu ada properti dan luxury watch. Apa itu plasma kelapa sawit? Plasma kelapa sawit merupakan lahan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat sekitar perusahaan kelapa sawit agar dikembangkan untuk penanaman kelapa sawit. Kemudian, kenapa plasma sawit? Apa plasma kelapa sawit dapat dikatakan sebagai investasi yang aman? Karena masyarakat sekitar perkebunan yang berinvestasi tidak mengeluarkan uang sepeser pun, dan jika kelapa sawit tidak berbuah, maka yang menanggung kerugian adalah perusahaan sawit yang terkait. Kemudian, plasma kelapa sawit dapat dikatakan juga sebagai investasi yang menguntungkan karena pemilik plasma akan mendapatkan keuntungan secara rutin. Jika plasma belum berbuah 100%, maka biasanya pemilik plasma tersebut akan mendapatkan keuntungan 3 bulan sekali. Tetapi, jika plasma sudah berbuah 100%, akan mendapatkan keuntungan sebulan sekali dengan nominal yang tidak sedikit. Selain itu, menguntungkan pemilik plasma tersebut akan hasil dari kelapa sawit juga menguntungkan untuk orang lain. Investasi plasma kelapa sawit juga merupakan pasar yang menjanjikan karena kelapa sawit merupakan salah satu sumber daya alam manusia yang terbarukan yang pertumbuhannya cocok di Indonesia, terlebih di Kalimantan dan Sumatera, sehingga sangat memungkinkan kelapa sawit akan terus berbuah. Kondisi dan potensi besar plasma kelapa sawit sebagai investasi. Yang pertama, itu merupakan sumber daya alam terbarukan. Kelapa sawit merupakan sumber daya alam yang terbarukan sehingga terus berbuah di sepanjang tahun. Bahkan, produk dari kelapa sawit sendiri tidak hanya minyak saja, tetapi bisa juga sabun, bahan bakar, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, investasi plasma ini merupakan potensi yang sangat besar untuk diteruskan. Yang kedua, merupakan limbah dari industri kelapa sawit hampir zero waste. Hal ini dikarenakan semua bagian dari pohon kelapa sawit dapat dimanfaatkan, bahkan tempurungnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Beberapa penelitian sudah membuktikan bahwa kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai biogas yang sekarang ini sedang digencarkan, sehingga tiap tahunnya kebutuhan minyak kelapa sawit akan semakin bertambah. Yang ketiga, model investasi mulai dari 0 rupiah. Pemerintah memberikan tanah kepada masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit sebanyak kurang lebih 20% untuk diinvestasikan. Untuk masyarakat luar pun bisa membelinya kepada masyarakat dengan harga sesuai dengan persetujuan masyarakat.
Lalu, bagaimana sih sistem dari investasi plasma kelapa sawit ini? Pertama-tama, perusahaan sawit akan meminta izin kepada pemerintah untuk mendirikan sebuah perkebunan. Kemudian pemerintah akan memberikan lahan kepada perusahaan sawit tersebut dan membaginya menjadi dua, yaitu lahan inti yang dimiliki oleh perusahaan sawit dan juga plasma yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Biasanya, plasma ini sebanyak 20% dari inti atau 20% dari lahan perusahaan sawit. Kemudian, lahan plasma akan diolah atau dikelola oleh perusahaan sawit sendiri. Masyarakat setempat tidak perlu membayar 1% pun karena pemerintah memang memberikan lahan tersebut untuk masyarakat setempat sebagai haknya. Nah, lalu biaya pengelolaannya dari mana? Biaya pengelolaan plasma sendiri bisa berasal dari dua sumber. Yang pertama bisa saja self-finance atau dari perusahaan sawitnya sendiri, atau bisa saja meminjam uang di bank. Kemudian, jika hutang lunas, maka pemilik plasma akan mendapatkan keuntungan 100%. Tetapi jika hutang belum lunas, maka pemilik plasma akan mendapatkan keuntungan hanya sebagian. Investasi plasma kelapa sawit memiliki keunikan dan keunggulan. Keunikannya sendiri, investasi plasma kelapa sawit merupakan investasi yang unik dibandingkan dengan investasi yang lainnya. Untuk keunggulannya, yang pertama, keuntungan yang terus berlanjut. Tolak ukur keberhasilan kemitraan dapat dilihat dari kinerja kebun produksi yang menunjukkan produktivitas kebun apakah naik atau turun. Harga pokok produksi terkendali, kualitas tandan buah segar terus meningkat, stabilitas pasokan bahan baku terjamin, dan adanya kelembagaan petani yang kuat dan kelancaran angsuran kredit. Yang kedua, dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Yang ketiga, tidak memerlukan modal yang mahal. Biaya investasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit sampai dengan panen biasanya dibagi menjadi dua, yaitu biaya investasi awal dan biaya pemeliharaan. Biaya investasi awal adalah berupa biaya pembukaan lahan sampai dengan penanaman di mana areal yang akan ditanam layak untuk tempat tumbuh dan berkembang tanaman kelapa sawit. Sedangkan biaya pemeliharaan meliputi bagaimana tanaman dapat berkembang dan tumbuh dengan baik sehingga akan didapat produktivitas tanaman yang diharapkan dan menguntungkan. Yang keempat, investasi plasma kelapa sawit dapat dijadikan passive income, bahkan dapat diwariskan. Karena investasi perkebunan kelapa sawit tidaklah lama. Tanaman ini sudah menghasilkan setelah 3 bulan dan akan produktif sampai umur 25 tahun. Meningkatnya kebutuhan investasi untuk pengembangan komoditas sawit dari tahun ke tahun itu sejalan dengan naiknya permintaan sawit baik untuk penggunaan di dalam negeri maupun tujuan ekspor. Agar lebih mudah, kami berikan contoh investasi plasma kelapa sawit. Plasma kelapa sawit dikelola oleh perusahaan perkebunan sawit. Kemudian, saat plasma berusia 4 tahun, kebun sawit sudah berbuah sebagian, maka pemilik sawit mendapatkan keuntungan sekian persen tergantung hasil panen. Sedangkan pemilik plasma membagi hasil dengan perusahaan untuk mencicil biaya pengolahan plasma. Setelah 4-25 tahun, produksi kelapa sawit bisa mencapai 100%. Dan ketika cicilan lunas, pemilik plasma mendapatkan keuntungan 100% dan keuntungan didapatkan setiap bulannya. Berikut ini merupakan gambar-gambar mengenai produk kelapa sawit yang menguntungkan dan juga bisa dijadikan sebagai investasi. Nah, setelah penjelasan tadi, diharap teman-teman tahu bahwa investasi tidak hanya mengenai emas, tanah, barang-barang mewah, tetapi juga bisa melalui industri perkebunan. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.